indikasi penyuapan oleh Bobi Nasution terhadap izin usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara pada saat itu. Pertama-tama, yang kami tidak hormati kepada pucuk pimpinan tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang senantiasa menyembunyikan kasus yang sudah 5 kali kami sampaikan pada hari ini. Pada kesempatan hari ini, kami atas nama Aliansi Pemuda Maluku Utara dan juga Sumatera Utara melakukan penyampaian aspirasi yang kelima kalinya di hadapan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Tak lain dan tak bukan adalah terkait dengan kasus yang berulang-ulang kali kami sampaikan, adalah kasus Blok Medan itu sendiri. Perlu kami sampaikan bahwa sejak tahun 2023 kemarin, tepatnya bulan Desember, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Hotel Bidakara Jakarta Selatan. Proses berlangsung juga di Provinsi Maluku Utara. Ada sekitar 20 orang yang telah ditangkap oleh KPK pada saat itu. Hingga proses penegakan hukum berlangsung hingga ditetapkan 7 orang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, diantaranya tak lain dan tak bukan adalah ajudan ex-gubernur Kiai Haji Abdul Ghani Yusuf LC. Proses berlangsung sidang persidangan. AGK telah divonis sebagai terdakwa 8 tahun. Artinya bahwa tak lain adalah deretan nama yang mesti menjadi penegakan hukum dan juga penegakan hukum yang adil bagi seluruh dugaan kuat yang melingkupi seluruh kasus yang ada di Provinsi Maluku Utara. Tak lain adalah gratifikasi dan TPPU itu sendiri. Berlangsung pada tepatnya bulan Juli 2024 kemarin, tepatnya tanggal 31, dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, nama Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu disebutkan oleh Suryanto Adili sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara. Dalam fakta persidangan tanggal 31 Juli 2024 kemarin, tepatnya 7 bulan memasuki 8 bulan saat ini, bahwa dalam fakta persidangan juga disampaikan sendiri oleh ex-gubernur Provinsi Maluku Utara, yaitu Kiai Haji Abdul Ghani Yusuf LC itu sendiri. Oleh karena itu, melalui fakta persidangan, kami meminta bahwa KPK segera lakukan pengembangan kasus, baik itu penyelidikan dan penyidikan, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tetap menegakkan hukum di negeri ini, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena dalam fakta persidangan seharusnya KPK mendalilkan fakta persidangan sebagai proses pengembangan kasus yang juga melingkup mantan ex-gubernur Provinsi Maluku Utara pada saat itu. Terlepas dari itu, beberapa waktu kemarin KPK juga telah menobatkan Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi yang paling korupsi di seluruh Indonesia. Melalui survei penelitian integritas atau SPI, KPK menobatkan Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi yang paling korupsi di seluruh daratan Nusantara itu sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Justru KPK sendiri melakukan pembiaran terhadap oknum yang juga terlibat dalam kasus korupsi di Provinsi Maluku Utara itu sendiri. Ada nama satu lagi yang perlu kami sampaikan di sini. Ada bos besar PT Nusa Halmahera Mineral atau PT NHM di Kabupaten Halmahera Utara, yang namanya ada tak lain dan bukan adalah Bapak Romo Nitiudo Waco, salah satu perusahaan terbesar kedua di Indonesia, yaitu di Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara tambang emas itu sendiri. Namanya juga dan dia dalam mengikuti sidang persidangan dalam kasus ex-gubernur Provinsi Maluku Utara. Bahkan KPK sudah membuktikan bukti transfer melalui rapat khusus KPK itu sendiri. Tapi apa yang terjadi? Pembiaran terhadap oknum tersebut atas dugaan kuat kami, yaitu kong kali kong kekuasaan bersama dengan KPK itu sendiri. Padahal KPK dibentuk atas ketidakpercayaan lembaga lain, sehingga independensi yang kami tegaskan bahwa KPK tetap taat pada konstitusi perundang-undangan di bangsa ini. Perlu kami jelaskan soal Blok Medan. Sempat Bobi Nasution mengundang ex-gubernur Provinsi Maluku Utara ke Medan saat dia masih jabatannya sebagai wali kota Medan. Proses pertemuan ada
ada indikasi penyuapan oleh Bobi Nasution terhadap izin usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara pada saat itu. Kami pikir bahwa KPK lebih tahu dalam proses penelusuran yang dilakukan oleh tim khusus yang ditugaskan di wilayah Provinsi Maluku Utara itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini yang kelima kalinya, kami berharap penegakan hukum dan supremasi hukum di negeri ini selalu taat pada konstitusi perundang-undangan di bangsa ini, saudara-saudara sekalian. Kawan-kawan sekalian, selalu kami hormati bahwa kasus Blok Medan ini bukan hanya disampaikan Aliansi Pemuda Sumatera Utara dan Maluku Utara, tapi juga kemarin sempat juga diadukan oleh Koalisi Marhaen atau Koma DPP itu sendiri, bahkan lembaga lain telah mengadukan laporan terkait dengan kasus Blok Medan yang melibatkan nama yang saat ini terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara, yaitu Bobi Nasution, menantu oleh mantan Presiden ke-7 Haji Joko Widodo, dan juga anak kandungnya yaitu Kahiyang Ayu yang terlibat dalam kasus blok yang diindikasi dalam fakta persidangan alias Blok M atau Blok Medan itu sendiri. Pada hari ini di hadapan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi sudah lima kali, tepatnya hari ini kami melakukan penyampaian ini sebagai bentuk protes tegas kepada KPK dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan pemberantasan seluruh dugaan oknum-oknum yang terlibat dalam kasus gratifikasi yang ada di Provinsi Maluku Utara itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Karena kenapa? Kami justru muak dengan beredarnya nama Blok Medan di Provinsi Maluku Utara. Anda bayangkan bahwa Blok Medan atau Blok M yang disebutkan dalam fakta persidangan harus masuk dalam kawasan Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara yang sudah ditetapkan atau sudah ditegaskan dan disampaikan oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara pada saat itu. Hari ini kami sampaikan bahwa saya mewakili pemuda Provinsi Maluku Utara, tepatnya orang Halmahera yang saat ini berada bersama-sama teman-teman dari Sumatera Utara, melakukan konsolidasi dan menyampaikan ini sebagai kecurigaan dan mosi ketidakpercayaan kepada KPK atas ketidakpastian hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap kasus gratifikasi dan TPPU di Provinsi Maluku Utara itu sendiri. Hari ini KPK sendiri kami berharap dan menekankan bahwa dalam proses kasus ex-gubernur Provinsi Maluku Utara, kami berharap bahwa KPK tetap melakukan pengembangan kasus sebagai bukti konkret dalam rangka untuk segera mengungkapkan kasus-kasus yang juga terlibat atau kasus yang dialami oleh Bobi Nasution seperti yang kami sampaikan pada sebelumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami ingin tegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi, kami sampaikan bahwa kami sudah muak dengan isu Blok Medan yang beredar di halaman kita di Provinsi Maluku Utara. Kami sampaikan bahwa KPK harus bertindak adil karena sejak 20 orang yang telah di-OTT, 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, baik pihak swasta dan juga ajudan ex-gubernur Provinsi Maluku Utara. Tapi hari ini KPK melakukan pembiaran terhadap oknum yang diduga terlibat dalam kasus suap izin usaha pertambangan di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, jika hukum telah menjadi alat transaksional, maka KPK layak dibubarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator.